Buset, begitu gue gas, gue beli kopling. Nosor. Nosor. Gue lempar motor udah ke Superman. Wah. Ayo lo kalau ketemu Buce, lo ngomong deh, kenal Jack Superman nggak? Pasti kenal. Nah, terus dari situ tuh udah tuh lu udah bikin event segala macam, terus bisa bertahan sampai sekarang. Nah, itu gimana tuh ceritanya tuh? Karena gue hobi. Kan hobi. Kan hobi dan olahraga gue. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Beken Belum Kena Nasi. Belum Kena Nasi. Iya. Jadi channel Malam. mungkin buat teman-teman yang baru pertama kali lihat video kita ini. Jadi video kita ini nih, channel kita ini nih channel yang ngebahas hobinya para laki-laki gitu. Kenalin dulu dong. Lo. Dan mungkin ada yang lupa nama gue, nama sebelah gue. Nanti terakhir kedengarannya gitu. Jadi bareng gue James dan Bongkeng. Oke. Jadi hari ini nih benar-benar spesial banget nih. Karena kita nunggunya udah 2 Ramadan. Lama banget ternyata. Ramadan. Udah Ramadan ternyata. Wah, sakit kemarin dengar kabar. Yo, Gitu iya kan. betul. Jadi hari ini kita udah bersama kita nih, kita kedatangan tamu yang istimewa, ya kan? Om Jack. Bang Jack. Oh, Aduh. Bang Jack, Om Jack, Jack. Oh. Panggilan mesranya Bang Panggilannya Jack. Bang Jack. Jadi coba nih Kang, lu sebagai sohib lama sebelum Bang Jack kenalin diri sendiri, lu kasih dulu sedikit Gua deh. itu diajak nyasar sama si Jack itu. Siapa nih si Bang Jack nih? Waktu itu dia mau main becek-becekan tuh pakai motor. Becek-becekan naik motor. Iya, dia mau bikin acara trial buat trail tuh. Balap. Ya kan? Enduro waktu itu. Kayak bikinin gua poster dong. Siap, gua bilang. Udah. Diajak ke lokasinya emang bener-bener becek-becekan deh tuh. Gue sama sekali yang main becek-becekan ya tahu buat trail kan dulu paling buat fashion doang kok anak trail, tapi ternyata emang kehidupan untuk motoran yang becek-becekan tuh realnya tuh manusianya ada nih yang sekarang nih yang kita datengin memang lurahnya. Lurah ya. Jadi kalau buat teman-teman yang juga biasa ikut trabas, pokoknya segala macam motor adventure, kayaknya sih udah nggak asing nih sama Bang Jack gitu. Jadi sebenarnya sih hubungannya gue sama si Jack tuh gue lebih ke bantu dia. Gue juga belajar banyak pengalaman dari dia juga. Ya dia butuh gua untuk Desain grafis dia. desain kayak gitu ya udah. Sampai logo Ira yang baru pun dia yang bikin. Iya. Dia. Jadi bilang. Kenalnya di mana sih sama dia? Ada temen dari temen kayak gitu. Tapi kalau emang sama-sama punya hobi, kayaknya di mana aja bisa ketemu. Benar. Kayak gitu kan. Nah, kira-kira tuh sekelumit soal Bang Jack. Jadi, tapi itu yang dari versi kita, ya kan? Kita pengen dengar, Bang Jack sebenarnya kalau misalnya orang nanya, Bang Jack ini apa sih sebenarnya gitu? Ya gue sih biasa aja. Awal ininya kali mungkin ya. lu cerita. Oh ya. Awal kali gue betulnya sih gini. Gue dulu main motor trail ya. Main motor trail dulu gue sejak tahun 2000 deh. Tahun 2000. Tahun 2001 tahun. Iya. Ya gue hobi motor trail karena gue dapat ya gue kenal Buce, Dip. Ya kenal Buce. Jadi gue dulu pernah main sama dia pakai Land Rover, gue pakai Trail TS. Oke. Udah ajakin di mana lo? Nah, temen gue sih Bambang awalnya. Jadi di mana lo Jack? Gue di Depok. Ikut gue deh ke Halimun. Halimun. Di mana tuh? Udah lo ke Gunung Pongkor deh. Gunung Pongkor gue tungguin di sini, di Sherlock lo kan bilangin Cepon. Udah gue samperin tuh sendiri. Ada Buce, ada Idon. Pakai motor apa? TS gue. TS ya? TS. Buce, Idon,
Idol itu yang punya bugi. Punya bugi. Punya bugi. Ini Bu Cedip itunya lah kepala rombongannya deh ya. Gitu. Ketemu dia, ngobrol, terus langsung jalan gue deh. Oke. Ke Kalimun lewat Malasari. Malasari jalannya sih buset parah banget tahun 2000. Parah. Tahun 2000 tuh. Gue belum bisa apa-apa gitu. Gue baru gue sih pakai motor tuh gaya doang. Iya, TS tuh waktu itu. Oke. Hanya gaya-gaya doang sih betulnya gue ya kan. 2000 tuh gaya-gaya doang lah. Cuman ya karena gue hobi gue gitu ya gue naik gunung ya kan. Kayak motor TS nih, wih keren banget nih gitu. Hobi outdoor lah ya. Hobi outdoor lah. Gue ajak tuh. Diajak. Oke. Anjing. Siksa gue situ. Pertama kali soalnya. Waduh, di Remala itu, aduh parah banget jalan kan. Masih tanah-tanah itu, tanah semua sampai ke Cianten tuh, masih Cianten, tanah semua itu. Buset, gue gak sanggup aja dibawain lah sama Kang Yana. Kang Yana itu sekarang lurah di daerah Bogor ya. Sekarang Di lurah Kang Yana itu, di daerah Bogor. Di daerah apa gue lupa ya, Bogor lah lupa. Gue nyerah deh Kang, gue nyerah Kang. Ya udah lo bawa deh, lo cemen lo lah. gitu. Gue bawa cengen Land Rover, buce. Ya udah lah, gue naik Land Rover aja deh. Two wheel sama four wheel. Udah gak sanggup gue, udah parah. Akhirnya udah lah. Udah gitu, udah sampai lah. Gue bilang, waduh gimana nih ya. Parah banget nih, motor ternyata motor adventure itu nggak segampang yang pakai motor trail. Iya beda tekniknya, handlingnya. Gue kerja di Lipo bagian klaim survei itu jatuh berkali-kali naik motor. Iya. Tapi setelah gue naik motor trail gue belajar, alhamdulillah. Gitu. Ya udahlah gitu masa kerjaan. Dan gue belajar lagi nih masih rombongan Buce juga, masih Bambang, ya kan, Idon juga ke Gunung Salak. Tempatnya almarhum siapa gue lupa ya, Gunung Salak deh. Sampai dari Lido belok kanan, gue masih ingat itu Gunung Salak. Pakai Land Rover, gue masih TS sendiri. Gue bertiga, sorry. Gue Idon berdua. Jadi gue berdua sama Idon. Gue udah main pakai TS. Gue pengen tahu, kampret. Gue sisa lagi di situ. Ketemu lagi. Tapi paling kan udah berbekal pengalaman sebelumnya udah. Gue pikir jalannya ya. Kemarin nih. Kemarin hujan. Iya. Anjir, hujan. Makin jadi. Astaga, hujan. Maghrib gue ditinggalin di hutan sendiri. Gue ditinggalin sendiri. Belum pakai GPS atau apa? Zaman itu belum ada ya. Masih pakai itu pager. 2000 ya ada BP lah BP. 2000 BB BlackBerry lah. Pakai dulu R25 tuh. Wah, udah kayak hati itu kan. Gue udah tinggalin. Udah sampai di atas gue sendiri di tengah hutan kan. Anjrit gue ditinggalin sendiri. Gue mau tidur di mana nih? Gak bisa apa-apa gue gak bisa naik motor ya kan. Pada tahun 2000 gue bisa naik motor trail. Bener-bener tanjakan. Karena tanah licin. Udah gak jawab aku diem aja dah. Sendiri di tengah hutan ya. Sampai jam 9 malam baru jemput. Jemput ya Bambang naik lagi dah. Lalu dibawa lagi TTS dibawa lah sama si Buce, sama si Idon lah naik ke atas. Udah. Ya betul sih gue kenal mereka nggak para layang dulu kan. Tapi gue gak sempet karena gue kerja gitu kan sibuk. Udah gitu udah tuh. Udah besok pagi pulang kita ini. Begitu gue pulang turunnya tadi udah deg-degan. Anjing ini turunnya parah banget. Serius itu turun gitu. Serius. Gue gak bisa bawa motor trail. Si Idon udah jago deh, jangan diri. Cek turun lo. Buce gue turun ke bawah. Turun lo. Gue gimana turunnya? Gue bilang gitu. Udah gas. Buset, begitu gue gas, gue beli kopling. Nosor. Gue lempar motor udah Superman. Wah. Ayo kalau ketemu Buce, lo ngomong deh, kenal Jack Superman enggak? Pasti kenal. Jack Superman. Oh itu. Awalnya di situ Jack Superman. Jack Superman ya Buce lah tuh. Yang ngasih nama Jack Superman itu. Nah itu dia tuh. Jadi yang ngasih nama dia Jack Superman gua. Dia lah. Aduh ketawa. Lo makanya belajar kata si Buce. Dia ketawa-tawa lah. Wah cekin gua abis deh. Wah gue bilang ya udahlah. Sebenarnya kagum juga emang belum pernah kan. Antara lo mau
lo ngerem depan apa rem belakang nggak tahu. Apalagi kopling. iya, Bablas. kita ada beban, kita harus ngikutin teman di depan gitu kan. Jangan ketinggalan nih gue nih. Aduh, gue Ini naik. nyampur gitu kan. Udah, akhirnya gue dengan gitu gue sadar, gue belajar lah. Dari situ ya. Dari situ gue pengalaman itu belajar, motor belajar dengan Darwin, pembalap motocross. Ya, gue belajar ya. Sejak belajar gue berdua sama adek gue, akhirnya gue berdua adek gue belajar latihan. Itu pakai TS tuh belajar itu. Ya, oke. Belajar lah. Ya biasa lah. Biasa kan ada. Ya udah, gue belajar motocross sama dia. Teknik-teknik riding, motocross, cara-cara manuver, head brake. Ya, mau belajar lah. Coba caranya, akhirnya gue bisa. Akhirnya gue bermain juga motocross, ya kan. Motocross, tapi karena jiwa gue adventure, nah akhirnya ya udah gue beradventure aja deh. Gitu, beradventure. Ya lebih bisa nikmatin lo. Nikmatin, karena gue outdoor ya, petualang kayak gitu lah. Petualangan. Lu dapetin tekniknya aja. Tekniknya aja deh. Tapi bermain motocross juga main gitu. Tapi nggak terlalu lah. Lulus lagi lah. Karena juga umur juga kan. Karena jiwa adventure banget Nah, ya. ya betul lah. Tapi gue pesan akhirnya gue ikut balapan. Tapi bukan Ada balapan juga. enduro. Enduro. Dan 2011 itu gue bikin enduro di Limo. Pertama kali di Jakarta yang berseri. Itu gue bikin berseri. Di Limo. Sirkuit Limo tuh ya. Sirkuit Limo. Jadi sampai beberapa kali terus kerja sama Kawasaki juga. Gue bikin enduro. Challenge hadiahnya motor Kawasaki KLX. Oke. Nah itulah pengalaman gue sampai kita bikin Super Enduro. Super Enduro itu motocross, jalur motocross ditambahin lagi hutan. Di combine ya. Di combine jadi satu, jadi Super Enduro. Jadi ya seperti itu. Pas lu cerita kayak gitu, gue nggak kebayang tuh kayak gitu. Udah gue bilang kalau pun gue ngikut mah nggak mungkin. Ini udah gue bantuin desainnya aja lah. Kayak gitu. Belakang layar ya. Belakang layar aja. Ikut menyukseskan lah. Iya. Bisa bilang. Ya kayak gitu lah dulu gue bikin Enduro. Nah terus dari situ tuh udah tuh lu udah bikin event segala macem. Terus bisa bertahan sampai sekarang. Nah itu gimana tuh ceritanya tuh? Karena gue hobi. Kan hobi. Kan hobi dan olahraga gue. Iya. Olahraga gue ya bermotor, gitu. Olahraga. Olahraga ya. Tapi ya olahraga tetap lah, olahraga lari mah jalan pagi. Bener. Ya, tetap. Tapi Buat olahraga fisik ya. Yang sambil fun gitu ambil ya. fun gue dapet, ya Itu gitu. itu olahraga. Jadi olahraganya apa ya? dapat, funnya dapat. Funnya gitu. dapet olahraga. Pasti kan kayak Kedua gitu, juga kan dapet. chemistry sama masyarakat desa. Betul. Karena kita belusukan bisa dibilang gitu kan. Chemistry kita bisa lihat Lihat kondisi kondisi gitu kan. lingkungan desa, ya kan. Nggak asal numpang lewat doang Nah, gitu. tuh, akhirnya dengan gitu gue bisa kerjasama dengan Lazismu. Sumbangan hewan kurban, ya kan, kayak sapi. Sapi pernah 2 kali. Bersosial lah ya. Sosial. Akhirnya banyak ketemu orang-orang situ juga berbaur ya. Berbaur. Sapi, kambing, ini kan selalu gede. Betul. Sekarang kita bikin musola, bisa bahagia. Ya kan, kita dengan teman-teman, dan ada teman. Iya. Kan juga kita namanya bikin baker beras surau. Yang dimana lumayan. Jadi melebar luas gitu ya. luas. Jadi itulah fungsinya manfaat dari berpetualang. Iya. Dua. Betul. Karena kita masuk ke pedesaan. Awalnya hobi itu jadi Hobi, bener ya. ternyata buat hobi itu mungkin hobi yang ideal juga bermanfaat buat kita, buat orang lain juga kan kayak Betul, gitu. betul. Nggak cuma buat kesenangan sendiri Iya, akhirnya gitu kan. Nah, Sebenarnya cuman sih juga mungkin biar dapat jalur juga. bisa. Iya, iya, iya. Terus kita lanjut lagi nih, berarti mungkin teman-teman yang nonton nih sekarang udah nggak berapa sih, banyak sih pastinya yang kenal. Bang Jack nih bisa dibilang pendirinya IRA gitu kan. Indonesian Ride Adventure gitu. Nah mungkin buat teman-teman yang belum tahu, mungkin pernah ikut Gasper atau yang lain baru sekali, pengen tahu berdirinya IRA tuh gimana tuh ceritanya? Awal ya berdiri. Dan kapan gitu. Ya sih gini loh, karena gue punya rasa tanggung jawab sama teman-teman bagaimana bisa orang bisa naik motor dengan benar dan baik dan benar. Mewadahi. Jadi gue 2013 itu IRA berdiri ya, bulannya gue lupa. Ada sih di EBI juga ada sih, EBI ya kan tanggal sekian bulan sekian ada berdiri. Itu forum wadah sebagai
edukasi. Edukasi. Gue bikin edukasi buat orang-orang yang bermotor. Oke. Ya, karena gue pernah belajar dulu, gue utang budi. Iya, iya. Iya. Lu berhasil lagi nih. Nah, sekarang gue kenapa sih Iya, Di-share lagi ke besar lagi ke Betul, teman-teman betul, yang bermotor? betul. generasi Iya. juga. Biar jadi manfaat ya. Manfaatnya di situ. Jadi saling mengisi kan manfaat dari awal. Gue dapat, masa gue makan diri nggak mungkin kan? Ya gue kasih ke teman-teman yang memang mau belajar gitu, yang mau belajar. Ya kan buat teman-teman juga, bukan Betul. buat gue. Mm-mm. Ya kan dengan dia coaching klinik yang gue bikin berapa kali ya. Banyak berapa kali lah dari 2013 sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Sampai Jadi artinya kan sebenarnya yang lu coba share itu kan apa yang lu dapat kayak lu kayak ngadain coaching klinik segala macam, artinya kan bahwa edukasi dalam mengendarai motor tuh gak sembarangan. Kayak anak-anak sekarang aja tuh baru bisa naik motor tadinya cc pego, Nah. tahu-tahu udah 1000-an kayak gitu. Paling kan step-stepnya kan ada tuh Jack. betul, Kayak gitu kan. Jadi iya. nggak bisa langsung, bukannya nggak boleh, tapi Betul. juga lu harus melalui tahap edukasinya dulu, gimana Iya, handlingnya. kayak betul. gitu. Nanti bisa Karakter kita motornya. Bahas ke detail soal teknik kali ya. Iya, Nah, kayak gitu, benar. Oke. Kayak gitu sih. Jadi gue bikin IRA itu karena tadi gue punya rasa tanggung jawab buat teman-teman. Ya gue juga pernah belajar. Ya. Ya gue share juga. Iya kan, karena cukup berbahaya. Iya kan, karena pengalaman gue Iya. pertama kali gue naik motor jatuh. Nggak bisa cuma sekedar modal nekat. Bukan nekat, Iya. nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa lah, kita punya motor, punya duit beli motor. Terus main gas aja, Adventure. Waduh, bisa. Iya. Antara dua, makin hobi atau kapok. Iya, Oke. antara dua itu aja tuh udah tuh. Kelar habis itu jual Kelar. deh tuh. Kapok gue. Kapok. Kalau hobi ditekunin mungkin juga akan kebangun tuh, dia mungkin untuk jadi timbul skillnya itu kan juga tetap harus ada latihannya segala macam, Iya. pengalaman juga kan. Orang belajar dengan otodidak lebih cepetan yang dapat belajar dibanding otodidak. Iya kan? Kalau dia kan butuh waktu. Butuh waktu, error. Iya, errornya, pengalamannya dia. Pengalamannya butuh waktu Kalau dibandingin dikasih kan langsung belajar. dikasih tekniknya kan. Iya. Langsung Sebenarnya gini praktek, loh. langsung praktek. Teknik, teori dan praktek. Iya. Nggak perlu nyari-nyari dulu. Nggak punya gitu. dulu. Iya. Lihat YouTube, oke lihat YouTube, gua bisa nih. Iya, Gua tapi lihat tetap YouTube, aja praktek. Prakteknya gimana? gimana? Ya kan? Tekniknya gimana? Iya, Jadi iya. gue rasa sekarang sih gue rasa memang sudah bagus sih masyarakat bermotornya sudah mau belajar, ya kan? Udah mau belajar, sudah banyak lah yang mengikuti Iya. teknik riding ya kan, banyak. Tapi tetap itu nggak bisa, tinggal dua pilihan nih, mau jadi profesional, Heeh. pembalap, atau sebagai hobi. Hobi. Karena senang adventure nih. Nah, adventure. Iya. Kalau jadi pembalap, ya masuklah sekolah pembalap. Iya. Jalurnya masing-masing Ada tuh. jalurnya. Nah, jalannya masuk pembalap. Itu pun usianya dari kecil. Iya. Dari kecil ya. Dari kecil, yang benar tuh dari kecil. Karena Dari- rata-rata pembalap dunia tuh pasti dari kecil Dari semua. kecil Ada semua. foto lagi, motor kecilnya Iya. ada semua pasti. Iya. Nggak mungkin nggak. Step-stepnya juga kan betul. diatur juga. Dari gitu. kecil. Kalau hobi, ya dari udah umur berapapun Kapan bisa. aja Kapan aja bisa bisa masuk, hobi. bisa gabung. Hobi. Tapi Nggak bisa jadi profesional. nggak bisa jadi profesional. Iya. Gitu loh, ya kan? Stepnya. Stepnya ada gitu. Jadi bermotor itu memang ada sedikit pembelajaran juga gitu. Iya, iya. Mau kenceng nih, semua motor bisa kenceng. Bisa. Iya. Ya kan? Semua motor bisa kenceng. Tapi apakah kita sanggup mengendarainya motor yang kenceng tersebut? Yang gitu. Apalagi adventure ya. Iya. Jalanan kontur yang ajaib lah. Betul. Ya kan, jalannya hancur, batu apa. Emang harus fokus banget juga kan itu bawa kayak gitu. Ya iya, fokus di jalan. Tapi dengan beradventure kita adrenalin naik. Endorfin juga bagus. Iya. Bener. Endorfin, kita mengeluarkan endorfin, kita sehat. Iya. Itulah mas, kenapa gue hobi dua terus. Kenapa gue suka bermotor? Karena endorfin gue tetap Terus ya. terus memproduksi endorfin. Heeh. Happy. Nggak yang stop gitu kan. Cepet Happy. stres. Yang sebenarnya nggak perlu beli ya, kita Nggak pancing perlu. sendiri Iya, gitu. happy. Iya kan? Iya. Gue tiap minggu main motor happy gitu loh. Bener. Mau jarak dekat gak jadi masalah. Masalah iya. Tapi Kalau gue kadang lu happy. kalau depresi di mana mendingan gua naik motor hilang. Hilang. Iya. Betul. Karena hobi. ajaibnya hobi tuh kayak gitu Bener. sebenarnya. Endorfin lah yang bikin kita hobi. Jadi ya sehat. tuh. Sehat iya. Tapi kadang orang sekarang juga kadang suka takut punya hobi, katanya hobi itu mahal, Jack. Itu gimana, Jack? Ya tergantung. Maksudnya gini loh. Kita mahal, murah,
tergantung kitanya. Iya. Ya saat ini kita nggak, semua orang pasti pengen naik level lah, Pasti. ya kan? Dulu juga gue tes, Iya. ya kan? Terus bisa beli motor enduro balap, build up, bisa beli KTM, bisa sama AWR atau beli yang lain, kan bertahap proses. Dan nggak tahu gimana, nggak ada jalannya aja. Ada gitu ya. jalannya, Karena berteman dengan banyak orang itu kan. iya berteman banyak orang, tapi bukan berarti berteman itu buat bisnis, tidak. Artinya kan banyak informasi, Jaringan, informasi. kayak gitu kan, Iya. bertukar pengalaman segala macam itu kan. Betul. Jadi semua orang pasti ingin naik level, ya kan? Impian lah. Nah impian itu kan pasti ada proses, Iya, benar. gitu loh. Jadi intinya sih semua orang pengen punya motor bagus. Iya. Pasti. Tapi saat ini gue belum bisa motor bagus, seandainya ya nikmatin aja, kan murah. Iya. Dan yang bisa beli motor bagus juga belum selesai sampai situ tuh, lu harus bisa bawanya. Betul. Lu mungkin juga kalau lu sampai bisa ngerawatnya kan juga sekali ya, kayak gitu. Karena Karena tinggi kosnya kan. kalau pas udah lo main di hutan, lu palingnya sedikitnya lu tahu tentang karakter motor kita sendiri. kan, Betul, kayak maintenance juga wajib. Karena masing-masing motor punya karakter. Betul, kayak gitu. Jadi tadi pertanyaannya Bongkeng dibilang hobi mahal, bisa kita Relatif ya. konklusikan tuh bisa bang ya kita main di level kita dulu aja. Gitu. Iya. Gitu ya, nggak terus harus yang langsung lompat Waduh, gitu. nggak bisa. Gitu tuh teman-teman. jangan takut punya hobi sih Betul. sebenarnya, kayak gitu. Coba aja dulu Iya. kan kayak gitu. Pasti bakal nemuin, oh kayaknya hobi gue di sini nih kan kayak gitu. Betul. Nah, nih untuk hobi gue motoran nih, gue harus berteman sama siapa? Ya udah, kalau gue pikir kalau untuk buat adventurean ya, Betul. ya karena orangnya di sini kan, sama Bang Jack kan bisa Iya. banyak. Dan di era digital informasi. itu gampang banget kita nemuin cari apa namanya komunitas. Betul. Kalau dulu kan kita harus wah kalau ini agak susah ya. Susah. Sekarang udah gampang Udah banget kan. gampang. Wah baru beli motor nih, ya trail misalnya Iya. kan, cari ya di internet komunitasnya, gabung. Karena waktu itu kan gue termasuk ikut nggak sengaja, pernah ikut acaranya Ira Gasper kan. Tiba-tiba temen gue malam nelfon, si Padli, kayak baru beli KTM lagi ini-ininya banget kok. Oh, gitu. Lagi Gimana? centil-centilnya nih. Centil-centilnya. Gue juga waktu itu baru ada KLX. Iya. Diajak sama ini anak-anak Ira kata dia. Nih, gue motor gue KLX nih. Enggak, sama dia motor bebas katanya. Wah, ini seru. Gue demen nih, apa aja boleh. Nggak harus terbatas motor apa aja. Bener, Keng. Sampai sono, nggak salah nih ada Kimco. Matic. Wow, berarti mau wadahi. Nggak yang pilih-pilih, oh motor harus minimal ini ya. Enggak, itu banget. Nah, lu dengan nerima beberapa motor untuk ikutan kegiatan lu tuh sebenarnya lu juga pastinya kan share gimana, artinya kan semua walaupun motor tuh karakternya beda-beda tapi secara handling juga harus bisa adaptasi, yang penting kan kayak gitu kan ya. Betul. Jadi intinya sih gini, motor apapun di Ira bisa masuk bermain. Ya, karena memang lintasan pun disurvei dulu sama kita. Iya. Ya kan? Oh ya udah segini. Ya kayak Matic gitu kan. Tapi kan dia sudah 2 purpose bannya. Iya. Udah disesuaikan Lah dengan oke. Ya. Tapi mungkin untuk mengikuti motor yang kencang bilap ya nggak mungkin lah. Iya. Dia nggak tahu diri lah. Paling nggak bisa ngikutin track sampai Sampai sini. Jadi kayak gitu kan yang penting kan enjoy-nya dapat. enjoy-nya. Itu menjawab pertanyaan yang tadi kan. Iya benar makanya. Nggak harus mahal Nggak gitu. mahal. Ada aja dulu. Ya disesuaikan lah bannya, Betul. ya, suspensinya gitu kan. Intinya kalau kayak gitu tuh nanti sama teman-teman yang lagi juga jadi ada komunitas kecil-kecil juga tuh, gengnya yang ini nih ikut bareng kayak gitu. Ngomongin itu serunya di situ Bang. Gue kira tuh pakai motor ini bisa kok gitu kan. Lo ikut lagi. Seru lah, ini kita seru lah. Jadi kita sih mengakomodir ya. Karena semua orang pasti pengen pengalaman yang baru. Iya benar. Motor apapun, ya contoh tadi di DM Messenger, motor gua bannya standar bang. Bisa gak? Contoh gitu. Oh dia nanya nih. Dia nanya. Gue bilang bisa. Bisa. Tinggal lo gimana cara bawa motor lo, dan teknik bagaimana cara mengakomodir tentang motor. Bisa gini, bannya kempesin aja kalau bang baru batu. Iya. Ya kan? Jangan ikutin motor-motor yang memang sudah peruntukannya. Tetap ada trik teknisnya. Teknisnya ada. Tinggal
mensiasatinya gimana cara menikmati, ya menikmati perjalanan dan kebersamaan. Iya. Menikmati perjalanan dan kebersamaan, ini situ aja. Tapi sih mungkin kalau gue bilang tadi, lu sempat bilang yang boleh ikut tuh motor apa aja, terus tracknya udah lu survei dulu, sebenarnya ya udah asik sih sebenarnya kalau gabung sama si Ira ya. Artinya kan lu ngajak orang tuh lu juga bertanggung jawab karena tracknya juga lu udah survei duluan. Iya, kayak gitu. betul. Jadi nggak diajak nyasar nih, Nggak, kayak gitu. Iya. Jadi nyasar nih, Ya, Cijek enggak. ngajak gua nih blok-blokan doang. Kali ini kok. Besok nggak ikut lagi. Iya kayak Iya, gitu. jadi gue survei dulu, Iya. konsultasi dengan tim admin Ira, ya kan, yang layak apa enggak jalannya. Gue bilang ya masih layak. Cuma lihat juga orang kampung, wah ada motor Matic lewat, Iya. oh ada motor GL Pro lewat. Oh berarti yang waktu itu gue pernah sempat lihat di postingan lu tuh lu pakai Vespa itu mungkin juga lu coba buka jalur untuk Vespa juga bisa Vespa juga lewat kayak bisa. gitu kan. Artinya kan Test drive dulu ya. iya. Artinya kalau gue udah bisa lewat, harusnya orang lain pakai Vespa juga udah bisa, Bisa lewat, kan, kayak gitu. betul. Itu gitu. Iya, ya benar. Keren lu deh. Nah, oke, terus kita mau lebih dalam lagi nih soal Ira nih. Ya. Terus jadi kalau misalnya Ira nih sebenarnya nih harus jadi member kah atau enggak atau datang-datang aja atau gimana? Kita sih bebas, Bebas. bebas. Mau jadi member nggak ada member kita. Enggak ada ya? Agak ada, jadi ya ada kartu NRP itu kan, kartu nggak member ada ya? nggak Nggak ada. ada. Tuh, beda kan? Iya. Agak ada registrasi, nomor registrasi agak Nggak ada. Iya. Pokoknya lu bermain di Ira, mau datang, mau lihat, mau ngikut silakan. Jadi nggak perlu pakai bayar tahunan, nggak perlu. Nggak ada juga ya? Nggak perlu. Tuh. Nggak ada, nggak ada. Karena nggak bukan ada. klub motor. Bukan klub motor, bukan klub motor. Benar-benar. Ini klub motor ada Iya. nomor register, Iya. kan. Ada Ada chapter. chapter. Enggak di Ira mah. Nomor anggota nggak ada. Nggak kayak ada gitu. lah, nggak. Kita hanya sebagai penghobi aja. Oke. Ya kan? Jadi nggak ada, nggak perlu bebanin ini. orang lain tentang iuran nggak perlu lah. Kita nggak gitu. Oke, terus kegiatannya apa aja yang reguler? Yang gue gasber. Gasbar. Oke. Kita bikin namanya Jangyarde. Nah, itu apa tuh? Jangyarde itu barang bekas, adventure. Barang bekas. Lapak, buka lapak. Oh. Kita udah 2 kali buka Jangyarde. Jadi semua teman-teman yang punya barang-barang apa apa aja, bawa aja kita buka lapak, kita bikin. Oke. Jangyarde itu kita bikin 2 kali. Itu kita free. Tenan free. Tenan free. Hanya 10% lah kita buat arbitrasi Iya, yang laku, iya, yang iya, laku. iya. Yang Yang laku, laku. yang tuh. laku. Yang nggak laku ya udah. Ya udah, nggak apa-apa. Nggak, sih fair lo banget buka, kayak gitu. lo buka tentang barang lo nggak laku nggak usah bayar. Ya laku ya silakan. Iya, iya dibilang gitu. kan. Boleh 10% dari barang bekas. Iya. Ya kan? Ini sih gitu. Kita sih tadi kita mau komunikasi teman-teman lo dari sekarang nih. Lo punya barang bekas, punya sarung tangan, punya helm bekas nggak dipakai, Iya, ngapain ya? ngapain? Iya. Ya kan? Ya udah. Sambil nongkrong. Sampai nongkrong ngopi di kita di kafe, kita bikin kafe nih. Iya. Kita buka di warung. Jadi Ira itu selalu bikin di mana ya tempat ada warung makan, temen. Kita menghidupin, ramen warungnya, Iya, mau makan, mau ngopi. makan, mau segala macam ngopi gitu ya. di situ, ya kan? Situlah Ira tuh begitu. Jadi Jadi menghidupkan ekonomi. nah, ekonomi. Iya, seru-seru. Oke, jadi ada gasbar, ada tadi tuh. Yang ada coaching. Nah, kalau coaching gimana nih? Ya kalau coaching memang kita bikin setahun 3 kali 4 kali ya. Setahun 3 kali, 4 kali. 4 kali lah. Itu pelatihan dasar, 2 plus. Ini mau yang agak advance nih. Ya, Karena lebih bener-bener lebih dikasih teknik. teknik reading, 2 plus itu kan. Ya antisipasi jalan. Iya. Kalau ngadepin handicap seperti ini gimana, handicapnya gini bagaimana. Itulah 2 purpose coaching klinik kita bikin. Ya dengan biaya sederhana, dapat makan, gitu loh. Jadi Itu harus registrasi dulu. itu registrasi. Karena kita ada makannya kita kasih, ya kan? Makan siang kita kasih, minum Satu paket lah. satu gitu. paket lah, Iya. bayar 150.000. 150.000. 150.000. Ya kalau gue bilang sih cukup inilah. Iya. Sahabat lah. Banget sih. Udah dapat semuanya kan kayak gitu. Ilmunya sebenarnya sih nggak Itu. nggak Nambahin, berbayar gitu. ya kan? Kayaknya ilmu yang lo kasih malah kayak cuman bonus doang ya. Ya, itu intinya sih gue kan suka, seneng, hobi ya, kenapa enggak gitu. Jadi kita hanya pure, gue bikin seperti ini, bikin Ira ini dengan founder yang lain,
Ya intinya sih sebagai mengakomodir teman-teman bisa menikmati perjalanan, ya kan, aman, ya, nyaman. Gitu itu aja intinya, nggak lebih nggak kurang. Dan mengakomodir jangan deh. Tapi di Ira sendiri ada anggota khusus maksudnya yang mengelola di apa? Memanage lah, gitu. Ada admin lah, ada admin nanti kontributor, ada admin untuk kontributor. Kontributor itu ya yang kita tunjuk karena sudah posting, sering posting, ya kan, kontributor. Admin memonitor, ya kan. Nah makanya buat teman-teman yang mau share YouTube gitu kan, dia kasih teaser lah. Karena teaser itu sebagai Iya dong. pancingan, jangan YouTube aja tok, kirim YouTube. Iya. Orang jangan masuk gua YouTube kalau nggak ada Iya, kasih lihat dong previewnya dong, ya kan trailernya. reviewnya, teasernya kasih. Teaser kasih. 60 detik aja. Iya. Wah, menarik nih. Gua Menarik, nonton. baru dibuka pasti. Artinya ngebuka peluang juga untuk saling sharing kan. Sharing, betul. Pengalaman sharing silakan dirasa. Pokoknya ini forum memang forum edukasi lah. Forum edukasi, Forum gitu edukasi bisa dibilang. bermotor. Kayak gitu. Dan kita juga ya seperti kemarin juga bikin rally, edu rally ya kan. Pakai tulip, rally tulip. Ya kayak pas Dakar lah gitu kan. Tapi kan itu panjang-panjang, tapi kan ini perkampungan, tikungan kanan kiri gitu. Iya. Jaraknya berapa meter. Istilahnya dasar-dasarnya. Dasar-dasarnya tulip. Nah ini gue ada pertanyaan tapi agak teknikal nih. Jadi kan ya gue pernah lah beberapa kali nonton Dakar nih, gitu kan, nonton Dakar gitu kan. Mereka kan pada pakai map tuh. Iya itu roadmap. Dulunya tuh gue pikir itu adalah GPS. Wah itu mah apa susahnya, tinggal ngikut doang. Kita nyari alamat teman kan. Ternyata enggak katanya. Buat checkpoint juga. Itu gimana sih? Bisa gak ceritain dikit? Itu adalah Ngebacanya itu gimana? membaca itu kan nanti ada tanda panah. Ada mana? Jarak dari awal start ke tanda panah berapa kilo. Jadi kita lihat speedometer kita juga, ini udah segini. Betul. Kayak kita harus ada tanda berarti Ada di sini. tanda berapa kilo kanan atau kanan. Iya. Dan karena kita tidak sekarang kan ban kadang-kadang beda ya, putaran ban. Iya. Kan ada digital, RPM digital. Betul. Ada yang analog. Analog, nah, kita pakai yang digital. Lebih presisi. Presisi, betul. Artinya sebenarnya nggak butuh cepet tapi tepat. Ya? Tepat. Tepat waktu. Iya. Tapi kalau rally Dakar itu kecepatan nggak tepat. Iya. Karena terus mereka kan pakai tim kan katanya kan, Iya, gitu kan. tim. Jadi kayak Tiga motor. tiga motor gitu. Nah terus Ira tuh bikin simulasi seperti itu kah, seperti Iya, Dakar gitu, betul. tapi dengan jarak yang nggak terlalu jauh, Betul. kayak gitu ya. Begitu. 3 kali kita bikin. Seru ya. Kayak apa sih dulu kalau kita kecil tuh zaman kita SD pramuka mencari jejak misalnya Iya, gitu kan. betul. Nah, ini pakai motor. Secara digital juga. Seru ya. Seru. Kita bikin kayak gitu kemarin. gitu. 3 kali kita bikin. Itu per tim juga tuh. Per tim, satu tim 3 Satu tim orang. 3 orang. 3 orang. Nah misalnya nih kalau misalnya per tim 3 orang. Temennya nih yang 2 ketinggalan. Dia yang Oh nggak boleh, harus bareng. Karena jadi itu kan per tim. Tungguin temen gue kalau ada trouble motornya. Betul. Jadi Tapi kalau harus sama tuh timnya. Oh, sama. Maksudnya kalau 5, 3. tiga, biasanya 3. Jadi kalau kita bertiga, yang duluan maju lo sendiri, Nggak boleh. nggak menang gitu. Harus Harus bareng. 3-3-nya. Harus tepat waktunya. Oh gitu. Kemarin kecepatan waktu bukan kecepatan. Nah itu Bang Jack kalau di kelas nasionalnya dulu deh, Indonesia pernah Belum nggak sih bikin ada. kayak gitu? Belum. Bikin dong. Harusnya juga bikin yang kayak gitu ya, lebih serius lagi kan. Maksudnya serius ya, mungkin ada sponsor gitu ya, gitu kan. Ya kemarin juga kita dapat sponsor dari KTM, dari Maksudnya RE, bener-bener ya tapi ya event masih. nasional. Nah, Siapa tahu ntar masuk di apa? PON. Jadi ini yang baru gitu kan. Kan seru tuh. terus kita sih. Kalau sampai kejadian sih seru kan kayak gitu. Maksudnya tontonannya nggak selain olahraga yang lain ya Iya gitu, kan itu otomotif kan juga. seru tuh. Iya, gitu kan. permainan. Iya. Permainan. Selain main motor, adventure, jalan-jalan itu ada permainan juga. Bener. Funnya double gitu loh. Kita bikin banyak lah coaching klinik, coaching namanya Medic Adventure, Medic bagaimana cara nanganin kecelakaan di hutan. Lengkap ya. Sampai kayak gitu juga. Sampai juga gitu kita bikin. Nah terus kira-kira cuman Ira doang kah di Indonesia, apa ada lagi sih teman-teman yang lain yang juga Yang punya sama, konsentrasi yang konsep sama sama. kayak gini gitu? Atau mungkin di daerah lain kali gitu gimana sih? Yang Saat banyak ini tahu. sih, saat ini gue belum ada. Belum ada. Nah apalagi belum ada tuh kayaknya.
Kayaknya harus Ira nih jalan ini. Kayak butuh sponsor nih. yang lebih apa? Iya, harusnya sponsor melihat gitu loh. Membesar Organik. Iya dong. Didengar nih. Sponsor ya ada. Paling nggak ada alternatif olahraga untuk penghobi motor kayak gitu yang sifatnya fun kayak gitu. Wah, Iya, dan Dan- belum ada iya. ternyata gitu. Ya Dakar versi mini motor, lah, iya, gitu. motor ya. Motor Motor. Indonesia. Apalagi udah kelasnya tuh event nasional. Iya. Kalau bisa diadain tiap tahun atau 2 tahun sekali. Ya kayak tergantung seru. sponsor. Iya, Mungkin kita bikin promosional dulu kali. Oh, konsep Gini loh, di Indonesia ini ajaib sih. Nah, ini apa nih? Seru kayaknya nih Ajaib. ceritanya nih. Kenapa? Karena motor adventure itu belum booming seperti di luar negeri. Iya. Belum menjadi industri banget. Era pandemi ini kan kayaknya kok tiba-tiba orang pada Iya, keluar rumah mau beli betul. Moge banyak, moge big bike ya. banyak Tapi motor. belum menjadi industri. Karena Belum. biasa ATPM ngeliatnya dari situ kan. Iya, dari volume Industri belum penjualan. loh, ya kan? Itu volume berapa, Iya. ya kan? Tapi dengan adanya IRA ini kan bisa tambah membangkitkan gitu kan. Betul, Gitu. harusnya si ATP melihat, Iya. ya kan? Ya. Jadi kan bisa juga tahu reviewnya motor di Iya, acara itu ketangguhannya sendiri. seberapa. Iya. Iya. Ya Gitu. kan? Harusnya ngeliat kayak gitu kan. Tapi kan udah ada berapa kan? Apa? Sponsor motor yang udah deket nih sama Udah, IRA gitu. udah. Ya, mungkin Udah. bisa diajak ngobrol lah manajernya. Ya intinya sih kita pengennya melakukan seperti itu terus ya, belajar dengan kayak gitu. Tapi ya kembali lagi tadi, karena gue berapa kali mengajukan sponsor, belum mereka bilang dia budgetnya mereka gitu. Karena tadi gue yakin ini belum jadi industri, Iya benar-benar. belum jadi industri. Tapi Dia kan katanya sekarang gini Bang Jack, pasar itu bisa diciptakan. betul. pasti Kalau lu udah diciptakan. bikin eventnya duluan, ada di TV mungkin bahkan diliput sampai ke TV. Hmm. Orang tuh membangkitkan gairah orang buat pengen tuh kayak begitu tuh, beli motornya, beli ininya. Kan itu pasar perlu diciptakan. Mungkin itu yang perlu kita bisikin ke Betul, mereka gitu. betul. Nantilah mungkin gua akan coba lagi ke beberapa sponsor lagi lah. Mungkin bisa bantu. Gue masih mikir bawa motornya itu kayak gitu. Bener. Kalau selama ini gue bawa motor masih buat gaya-gayaan doang. Ya. Ya ini sih gitu ya. Ira itu menjadi forum yang benar-benar kita fokus di edukasi. Edukasi, funnya dapat, pelatihannya dapat, ya, subscriber juga lumayan ya. Tapi ya intinya gitu, pengen menjadi forum yang bermanfaat lah. Bukan sekedar bikin acara, tapi tidak ada manfaatnya. Iya. Tidak ada. Jadi nggak mau. Bikin acara ada manfaat. Dengan Gasber pun kita ada manfaatnya. Ya kan? Dengan Gasber kita bersosialisasi sama teman-teman. Ya kan? Jadi motor lo, kan kadang-kadang gini, ada motor merasa minder. Oh, oke. Iya. Apa gue sanggup? Bukan. Motor gue. Iya, lebih ke ngelihat motor yang lain. Yang Iya, lain. motornya itu, Gimana motornya motor gue begini nih. Mambo gaul tuh males banget. Pasti takutnya enggak juga. Dira itu orang yang punya motor mahal pun, asal ditegur ditanya pasti nggak ngobrol. Iya. Karena sungkannya itu mereka jadi Iya, Membatasi iya, diri. iya, bikin gap sendiri. Iya. gap diri. Benar-benar. Jadi intinya lu ngobrol aja. Lo ada yang pakai KTM, ada yang pakai Matic, ini ngobrol aja nggak jadi masalah. Nggak ada batasan. Nggak ada kayak batasan. Ya karena dia merasa kecil, jadi minder. Langsung. Nggak perlu gitu. Gue bergaul aja, lu tanya aja motor apa nih, speknya gimana, tanya aja kenapa gitu. sih. Mungkin nggak sih ini motor gue ikutan kan kayak gitu. Iya, kayak gitu. Itu. Jadi jangan membuat sendiri lah. Membuat ya. sendiri. Jadi Dira itu benar-benar bukan komunitas satu merek. Semua merek boleh bilang Semua bisa merek ikut. boleh ikut. Kalau satu merek, tanpa memandang kasta. nah, Gitu. iya, Penting tuh. Kan kayak gitu. Kalau kastanya sudah benar-benar kasta, ya sudah. Artinya sebenarnya Iya, itu namanya mengeksklusifkan diri kan gitu. nggak ada di bermotoran tuh kasta tuh nggak ada. Nggak ada. Ya kecuali mungkin lu ikut klub gitu ya. Ya nggak tahu. Itu beda sebenarnya lah. Bebas-bebas aja sih Iya. sebenarnya. Iya. Tapi sebenarnya ya bagusnya Ira ini konsepnya ya untuk semua kan kayak Iya. gitu. Senang bareng. Apa lu bilang?
di sini senang sama senang. Nah iya, sini senang sana senang. K2S. K2S Iya. ya kan. Nah. Sini senang sana senang. Bang Jack, lu tapi sempat kepikiran gak sih? Maksudnya ini kan Ira nih baru ada di Jakarta. Maksudnya itu buat teman-teman di daerah-daerah di Indonesia nih, Ira ada juga nih misalnya di pulau yang lain segala macam. Oh enggak, kita enggak. Belum kepikiran sana loh. Kita memang mengedukasi, mau share edukasi aja. Iya, Mau share edukasi. Karena kita kalau bikin chapter repot nanti monitornya. susah ya. Susah. Karena karakter orang beda-beda. Benar-benar. Membawa nama Ira misalnya di Jawa Timur atau Jawa Iya, Sumatera, dimanapun lah Indonesia gitu misalnya. takutnya terjadi friction. Kita hanya forum aja lah, nggak perlu pakai chapter lah. Iya, benar-benar. Forum yang mau ikut silakan, mau monitor silakan. Ya ada kesempatan dia mau ke Jakarta silakan. Ke Jabar ya, kita juga rencana dulu kan mau bikin Edo Rally di mana? Bromo karena pandemi. nggak jadi ya. Nggak jadi. Ya, mudah-mudahan sih masalah pandemi ini udah cepet inilah lewat, jadi Iya. kita nggak mati gaya nih kan. Betul. Kayak gitu. Motor kelamaan di rumah, bensin basi, kayak gitu jadi kagak bisa nyala kayak motor gua tuh udah 3 tahun. Curhat. Iya mau gimana? Mumpung ada tempat curhat nih. Iya. Gitu. Oke teman-teman, nih obrolan seru banget, tapi jangan kemana-mana dulu. Abis ini kita lanjut lagi nih, lebih detail lagi soal yang namanya adventure motorcycle. Oke, balik lagi masih di Beken Channel dan masih bareng Bang Jack tentunya. Yoi, Obrolan tadi seru banget dan kita mau lanjutin lagi pastinya nih. yoi. Biar sampai klimaksnya. Nih, pasti itu masih banyak nih. Udah teman-teman yang wah ini belum dibahas nih, gitu belum dibahas nih. Gitu. Mudah-mudahan nih di segmen kedua ini masih bakalan dijawab nih gitu. Oke, Bang Jack, tadi kan kita udah cerita tuh dari mulai perjalanan karir lu udah, ya kan. Terus akhirnya bikin Ira, bikin segala macem sampai sekarang masih bisa jalan. Dan ternyata Ira mewadahi semua apa ya dibilang ya? Semua tipe motor lah. Semua tipe motor gitu. Yang penting ada kemauan, motor ada aja dulu deh, gitu kan. Tinggal disesuaikan gitu kan. Jadi nggak perlu mahal, gitu. Perlu digarisbawahin gitu kan. Apalagi kayak yang mumpung Bang Jack kan susah nih ditemuin nih, sibuk banget. Mumpung di sini jangan sampai kita sia-siain nih. Pertanyaan lagi nih. Gue sih sebenarnya yang pengen tahu regenerasi dia nih, bakat titisannya dia. Kira-kira udah ada belum nih? Iya. Terus nih. Gitu kan. Ada ini nggak, apa maksud gue, regenerasi dari mungkin dari anak lo atau kayak Iya. yang kayaknya udah ada tumbuh, maksudnya udah keracunan hobi bapaknya kan, kayak gitu. Udah kelihatan emang passionnya di situ juga Iya, gitu. gitu. Kan, gitu. Iya sih, memang anak gua sih ya, si Axel itu awalnya hobi Vespa. Awalnya Vespa. Vespa gitu. Ya, aku suka Vespa nih klasik. Gitu. Ya udah Vespa kan. Iya. Ya, tapi karena gue sering main motor trail, gue cobain deh. Iya. Cobain ternyata dia hobi juga. Tapi gue ngajarin dulu dong teknik ridingnya. Jadi anak gue tuh nggak pernah jalan jauh. Nggak pernah jalan jauh kemanapun, nggak pernah. Mungkin dia jalan paling bukan paling ke Alfamart. Iya. Kan? Sejauhnya gitu. Dilepas di Depok pun dia nyasar kali. Ya, tapi kalau main latihan motor tetap gue latih. Karena buat pas saat dia punya SIM nanti atau dia punya motor, dia itu aman. Dan gue bilang tekan ke dia tentang safety berkendara. Karena safety riding-nya. Sampai sekarang pun demikian. Dia kalau mau pakai motor, pilih trail gitu kan, di rumah ada trail. Gue lihat perabotan enongnya komplit. Iya. Gitu. Helmnya, jaketnya, celananya, sepatunya, dia selalu keluar, nggak usah jauh-jauh deh. Jarak ke pom bensin pun jarak 2 kilo aja, 2 kilo aja pakai komplit. Jadi gue tekanin. Udah dibiasain gitu. Nah, karena resiko nggak ada yang tahu. Iyalah. Nggak ada yang tahu nasib orang, ya kan. Tapi kalau kita prepare, minimal. Meminimalisir bahwa Itu penting banget sih kayak gitu. Kadang kan kalau orang awam ngeliat, gaya banget kayak gitu. Ya sebenarnya sih kalau gue bilang aparel yang diciptain itu kayak helm dan segala macam itu selain gaya, memang fungsinya ada. Kayak gitu. Ada. Meminimize resiko. Betul. Bukan mencegah. Iya. Meminimize gitu. Karena ya tadi
Ya temen gue lah kasarnya. Lagi jalan di komplek, tiba-tiba nggak pakai helm, ditabrak anjing. Ngejokal. Ditabrak anjing. Tapi emang resikonya gitu ya kalau nggak nabrak ditabrak ya. Iya. Betul. Itu temen gue. Temen gue lagi orang Bandung. Lagi reading. Ditabrak anjing nyemplung ke got. Ditabrak anjing gitu. Bukan ditabrak orang, ditabrak anjing. Iya, Aneh. nggak terduga kayak gitu. Nah, coba kalau ada Langka tuh kejadian tuh. langka. Ini kejadian 2 kali, 2 orang dan teman gue sendiri. Nggak kayak ada tuh di gua ngeliat tuh yang dikejar harimau yang lewat lintas mana. Itu lebih gila. Dengan bukan anjing lagi, rajanya anjing. Makanya kan ada resiko kan, resiko lah. Jadi meminimais gitu supaya orang, wah iya, helm itu diciptain memang buat melindungin, gitu loh. Resiko selalu ada deh. Ya gue orang asuransi. Iya. Basic asuransi. Basic asuransi. Meminimais lah. Iya. Gitu. Karena tadi, ya gue ketawa deh. Ditabrak anjing, bukan ditabrak orang, bukan ditabrak motor gitu loh. Tabrak anjing. Anjing nabrak dia tuh kejengkang gitu loh. Iya, anjingnya nggak bisa ditilang. Anjing udah kayak batu tuh anjing. Ditabrak tuh. Mana yang lu ngabur tuh anjing. Jangan-jangan, oh emang gue incar nih kata anjingnya. Gue gak pernah diajak nih kayak gitu. Kena loh. Ya gitu loh. Ya itulah itu. Gue sih ngajarin ke baik istri gue pun anak gue tetap gue ajarin tentang keluar rumah tetap pakai helm. Gak ada cerita. Tapi lu sendiri akhirnya membuka diri atau dari Ira sendiri coaching, ngadain coaching klinik kayak gitu untuk riding buat para junior. Iya gitu. betul. Itu mungkin bisa dipikirin lagi atau? Iya memang sih gue sempat buka. Ya kan? Beberapa anak yang sudah belajar ya. Kita di daerah Depok gue bikin anak gue dengan teman-teman anak teman-teman gue junior gitu. Karena tadi kalau punya anak kita lepas itu berbahaya, ya kan? Lihat ayahnya main motor trail nih, dicoba tuh motor trail, ya kan? Nggak bisa bawa motor trail, jatuh karena udah tinggi kan, motor udah tinggi. Beda juga. Palingnya kalau yang di era itu yang coba diedukasi juga bukan ke profesional ya, tetap untuk ke hobi, tapi dengan standar profesional gitu kan. Standar, teknik ridingnya lah. Jadi di era itu memang gue selalu buat share tentang edukasi lah. Edukasi di EBI bisa lihat kan, gue ngasih edukasi tentang belajar motor. Selalu karena dia menumbuhkan rasa aware, ya kan? Kalau anaknya ada yang mau latihan ya welcome, kan tergantung permintaan. Iya, benar. Tergantung permintaan. Kalau gue sih tergantung permintaan, nggak bisa memaksakan, gitu loh. Artinya kan kalau seandainya ada orang bapak nih yang punya anak pengen punya hobi motoran, bapak sendiri nggak bisa ngajarin, lanjut tolong titipnya anak gue dia hobinya motor nih, kasih tahu deh gimana caranya bawa motor yang bener biar bisa nikmatin motor yang dia yang pengenin kan. Iya. Kan terbuka juga di situ kan. Ada beberapa orang banyak kok gitu, ada beberapa orang ya. Di era sendiri ada beberapa orang. Ini sudah mulai. Tapi kan tetap ya kembali lagi ke orang tuanya. Iya. Dia mau anaknya ini mau bisa naik motor atau memang mau otodidak naik motor. Kalau mau otodidak naik motor ya, gue rasa itu kan gini. Kita memberi motor itu mesin pembunuh. Iya. Tanpa edukasi jadi mesin pembunuh. Mesin pembunuh. Kejadian. Banyak sih kejadian. Banyak kejadian. Klien gue dulu begitu. Ulang tahun 17 Agustus. 17 usia 17 ulang tahun jadi biasa metik kasih meja 2,5. Wih, langsung nih lompatnya nih. 2 minggu klaim asuransi motornya hancur, nabrak. Orangnya juga patah-patah, nyamuk koma. Jadi mesin pembunuh. Yang tadinya mau sayang anak gitu, tapi salah caranya. Salah caranya. Itu jadi nggak menempatkan anak. Lu sayang anak sih, mau bunuh anak gitu loh. Benar. Ya itu step-stepnya itu kan makanya kan dari yang selalu gua tanyain kan nggak bisa orang yang tadinya pakai matic terus
pakai CC tertentu Iya. kayak gitu langsung naik kayak gitu kan. Adaptasinya atau prosesnya tuh ada. Ada. kayak gitu. Harus minimal. Kenapa di Eropa motor itu 150 cc? Bahkan 125 tuh kalau buat 125, start katanya 125. kan. Iya. 125. Gua 150, 125. Karena emang di sana harus step by step ternyata. Step by step. Nggak bisa main lompat-lompat Nggak gitu bisa. aja. Kayak di sini Usia. bebas-bebas. Dan gue punya duit Ya. kan di sini gitu kan. Oh di sini kan masih kayak gitu Jen. Iya. Kayak gitu, gue punya duit ya terserah gue Terserah mau dong. kayak gimana. Walaupun gue belum pernah naik motor, gue pengen naik 1000 gitu kan. membahayakan dirinya Iya. bisa orang lain juga. Nah, Masalahnya itu. Yang kedua tuh. Orang lain juga. ya ketiga itu yang berbahaya, tuntutan. Iya Ya makanya. kejadian gue pernah waktu tahun 94 nabrak orang, ya kan? Gue belum ngerti motor padahal. Gue RG dulu, RJ. RGR 94 malam Jumat. Gue nabrak orang depan UKI, 3 kaki patah. Gue pingsan. Lu gocengan sendiri? Sendiri. Jam 1 malam. Karena orang yang nyebrang di atas penyeberangan nih, Iya. ya kan? Dia lewat bawah. Oh. Secara hukum gue menang dong. Iya. Kenapa jembatan ada? Kenapa lo lewat bawah? Iya. Tapi secara hukum lain lagi. Tetap gue disalahin. Karena ketidakhati-hatian melibatkan korban. Iya. Yang lain. Iya. Nah, pasal 310 sama Saat itu. itu. Saat itu gue di BAP. Gue ngotot dong. Kenapa bapak lewat bawah? Kan di pemerintah bikin jembatan beton itu miliaran. Buat nyelamatin bapak. Dia bilang apa? Saya takut pak di atas itu penodong kadang-kadang. Jam 1 malam. Iya. Itu masalah lain tapi Nah, Iya. karena tetap gue salah. Karena ketidakhati-hatian gue mengendara mengakibatkan korban. Ketidakhati-hatian. padahal udah hati-hati. Udah hati-hati. Masih salah juga kan. Nah, jadi kayak gitu tuh hukum kita seperti itu. Mengakibatkan korban. Jadi orang yang kemarin tuh tabrak meninggal di Bintaro, itu sebetulnya kena pasal. Iya benar. Kena pasal. Dan itu wajib ya harusnya sidang. Kalau atau keluargaan lah kalau memang dia Ya, kejadian itu kan kalau gua yang nggak salah tuh dia tuh berhenti di tengah kan. di tengah kayak kan gitu. salah kan? Iya. Nggak pakai helm juga kan salah. Nggak pakai helm Tapi juga. kenapa yang nabrak itu kehati-hatian mengakibatkan korban? Itu pasalnya. Iya. 310 gitu. Mungkin karena yang nabrak satu motor. Coba kalau ditabrak langsung Rame-rame. berempat, itu kayaknya akan beda. Jadi, pure kesalahan ini yang di tengah nih kan, kayak gitu. Kenapa mendadak dia diem kan kayak gitu kan? Ya susah. Hukum itu seperti gitu gitu. Iya. Nah, Itu cerita lain lagi tuh. Itu pembahasannya beda lagi tuh. lagi. Iya. Tapi yang enak kita bicarain tuh lebih yang tadi yang pertama. Indonesia tuh kayaknya belum ikutin sistem di Eropa. Iya. Orang mau beli motor, apalagi dengan cerita tadi tuh temen yang anaknya dibeliin motor Ninja, jadi kayak gitu. Nah menurut lu tuh perlu nggak sih nih pemerintah denger nih kayak gini? Ya Jangan makanya ada dong. SIM A, Nah. C1, C2. Iya sekarang udah ada kan tuh kayak Udah gitu. ada, tahun besok lah itu. Nah, Tahun besok. Itu harus diterapin juga tuh Iya. kayak gitu. tapi itu baru dibilang kalau motor lu apa? Ninja 2,5 misalnya. Oh berarti lu C2 misalnya atau C1. Nah, tapi itu kan baru motor lu apa, SIM-nya yang harus yang ini ya, yang itu. Bukan yang kayak ini motor Anda yang keberapa? Ya. Oh, saya pertama kali Pak beli motor. Iya, Oh, benar. Anda nggak bisa pakai motor Betul. 2,5. Itu yang belum diatur. Iya benar-benar. Kayaknya perlu nih Iya. gitu, untuk Memang harusnya motor gimana pertama itu apa? Bukan pertama. berarti motor 2,5 berarti SIM yang ini, motor 300 400 yang Iya. ini. Ya itu kan sama kayak tadi dong. Iya sama aja. Orang gue punya duit, Iya. bukan masalah duitnya, tapi gimana menurut peraturan pemerintah, orang baru pertama punya motor harus 125 dulu, Pak. Iya. Tuh. Benar-benar. Itu yang diatur kayak gitu. Bukan SIM-nya harus yang ini, bisa aja itu sih gampang. Iya, beli hukum ya Iya, kayak gitu kan. sih gampang. Harusnya motor pertama dia apa? Iya. Apa, Pak? Lu pokoknya pertama motor tuh ya harus yang cc kecil lah Kecil. kayak gitu. Direksi dan berapa lama dia menggunakan? Nanti setelah dia 125 udah pakai 1-2 tahun, Ah. mungkin ada tesnya lagi, mungkin apa gimana kan? Iya. Oh udah bisa nih Pak yang 250 misalnya gitu. Dan di sini ya memang nggak banyak ATPM yang tentang memberikan edukasi. Soal itu gitu. Yang penting jual. Jual. Itu tuh kurangnya. Padahal itu adalah konsumen yang akan menjadi repeat order. Betul. Kalau terjadi kecelakaan, meninggal, kan ada konsumennya deh. Iya. Apalagi motor mewah.
ya kan? Motor mewah nih, harga 100 juta ke atas, Iya. ya kan? Itu kan pasti dong orang yang lumayan kan, minimal Iya dong. 100 juta, manajer minimal kan, manajer 100 juta. Dia punya impian juga kan, mau sukses ke depan. Iya, pasti. Tapi tidak dibekali dengan pelatihan, begitu terjadi eksiden dan cacat, nggak usah naik motor lagi, hilang konsumen dia. Iya. Konsumen Itu belum dipikirin sampai sana ternyata. Harusnya sebenarnya ATPM di Indonesia tuh kerjasama sama IRA ya untuk paling nggak jadi konsultan. Ya, di setiap dealer ada nih kayak gitu, IRA nih. Ini mohon maaf nih Pak, saya bukannya menggurui, bukan. kan tetap ada sih beberapa ATPM sudah ada, Iya. tapi tidak semua, Iya. tidak semua. Sama itu tuh juga Bang Jack. Apa namanya kalau kita bikin SIM? Hmm. Menurut lu itu bener nggak? Bukan, ini kita bukan nyalain siapa yang bener siapa yang salah. Menurut lu tepat apa enggak deh, gitu aja. Oh, ini ntar belokannya gitu, jangan sampai begini, jangan sampai begini. Kalau kita ini yang bikin SIM tuh tes gitu kan. Tes. Menurut lu udah bener tuh kayak gitu dibikin sampai nanti orang dapat SIM dia udah layak dengan dia bisa melewati halang rintang kalau gue bilangnya sih itu. Gitu. Ya kalau menurut gue itu pemerintah sudah bikin benar, udah bikin bilang Ya. benar, ya kan? Udah benar lah. Polisi bikin call, Iya, kan? Udah benar ya. Ah. Intinya gini, kalau memang bisa bertahap seperti itu, nanti pada saat naik SIM lagi, itu berubah lagi, Next level. naik level lagi. Misalnya hard brake, Mm-mm. hard brake sama sweep gitu kan. Jadi hard brake Selama sama ini, ngelempar motor. Iya. Nah, jadi buang motor. Iya. Itu ada. Iya, teknik. Tekniknya. Gue pernah ngajar di beberapa perusahaan. Dari gue kan ikut juga MSc Motor Safety Indonesia. Jadi gue ikut ngajar di situ. Jadi untuk level yang tertentu, ya kan, itu ada hard braking and sweep. Jadi lo kenceng sampai gigi 4, tiba-tiba lo rem, depan lo ada orang, lo harus ambil kanan, Iya. pakai bendera. Tiba-tiba tuh bendera. Itu gimana caranya? Kan, nah itu kan bertahap proses. Ya kalau kawan-kawan gini ya itu masih basic lah. Yang SIM 1 lah. Kurasa SIM 1. Iya. Tapi kalau udah mulai SIM 2, C2, itu tesnya harus lebih. Dan sekarang kita belum tahu nih bakalan berlevel apa enggak, kita belum tahu nih karena belum dilaksanakan. Artinya kan perundangan-perundangan atau Jadi- kebijakan itu harus ada konsultasi Iya. ke IRA juga kan ya? Enggak juga lah. Oh, enggak juga. Ya kalau Kalau bisa kan bagus. Iya kan. Masa Ya. nggak ada progresnya? Iya. Paling nanya kira nih butuh Konsultasi lah. butuh aturan bawa motor kayak gimana nih kan kayak gitu. Kalau bukan dual purpose, ya dual purpose. Iya. Dual purpose nggak ada basicnya. Jadi gini, di pemerintah itu bikin namanya jalan raya karena udah umum. Iya. Kalau gue kan memang udah untuk hobi. Ya. Iya. Hobi itu tidak ada undang-undangnya. Belum ada peraturan bakunya. Untuk dual purpose, motocross nggak ada, itu kan hobi. Jadi IRA itu memang khusus di dual purpose. Jadi kalau buat di jalan raya, itu mah yang sudah menjadi pakemnya lah. Iya. biarlah. Sebenarnya kalau gue pikir kalau udah di IRA tuh kalau di jalan biasa udah sebenarnya udah lebih safety kalau menurut gue kan kayak gitu karena basic-basicnya tuh semua udah dapat semua. Ibaratnya dia udah tahu segala medan bisa dibilang. Iya. Karena dua purpose. Dual purpose itu kan jalannya tiba-tiba licin. Begitu ngegas, ya kan? nikung licin. Nah itu gimana caranya? Iya. Tapi itu bisa diaplikasikan di aspal. Iya, betul. Karena aspal di Indonesia ya belum merata kan. Belum seperti merata. kita tahu kan. Nah itu, jadi sebetulnya nih buat ATPM, itu motor dual purpose sebetulnya paling laku di Indonesia. Harusnya lebih laku. Harusnya. Karena segala medan dan kondisi Indonesia Iya. sendiri. Iya. Kondisi jalan kita kan di Indonesia luas. Iya, kita lihatnya jangan di Jakarta Jalan- doang. Iya, daerah-daerah. Ya kan tinggal penetrasi pasarnya. Iya. Kalau orang suka kiri juga jalur-jalur di luar kota tuh kayaknya enak lurus kayak gitu aja. Kalau di Jakarta tahu sendiri kan baru ngegas dikit udah pasti ngerem. Polisi tidur, polder. Poldur sih. Nah itu tuh polder itu tuh betul yang bahaya. Bahaya sekali polder yang orang jalan kampung polder. Nah itu pemerintah harusnya bikin peraturan. Peraturan. Mana yang boleh, mana yang Mana yang enggak boleh. gitu. Dan Iya. standarnya kayak gimana? bentuknya seperti Harusnya apa. itu soft misalnya. Dan Jadi- nih yang kayak Ini tiap gang pintu keluar mobil polder. Semuanya aja kasih polder. Jadi kayak papan gilesan. Iya polder. Ini contoh kayak di daerah sini lah nggak usah jauh-jauh deh.
yang mau ke Cilewiliang, ya kan Rumpin. Heeh. Buset, Poldur semua. poldur semua. Itu kan jalan utama loh. Jalan kelas 2 Kalau itu. jalan utama di Poldo tuh kayaknya emang agak aneh banget sih. Bahaya banget sih emang. Waduh. Kalau jalan kampung mungkin ya masyarakat situ dia karena takut pada ngebut misalnya banyak anak-anak ya udahlah gitu. Iya. Kalau jalan utama, geng, gua agak Ya artinya geng. sebenarnya kan edukasi dari si pengendaranya juga Ya. aturan. Itu mah harusnya Iya kan? dia aja dinas perhubungan kontrol. Iya benar. Ini jalannya wah hancurin tuh poldur. Nggak ada poldur nih. Nggak bisa. Ini tiap jalan Joe. Ini bikin macet pelan. Wah macet. Jalan-jalan ke jalan kecil. Tapi jalan utama, jalan kelas 2. Iya. Akhirnya bikin macet juga tuh Bikin bener tuh. macet. Karena kan mobil pasti kan mau pelan Iya, dulu kan, pelan. motor jadi di belakang gitu. Bentuknya juga Iya. Ustaz udah kayak kuburan. Gede. Iya. Kuburan beton. Iya, kuburan beton. Nah itu yang bikin ya buat orang kampung yang seperti gitu harusnya berpikir juga. Dikasih edukasi lah. Dikasih edukasi oleh dinas lalu lintas. Benar-benar. Gitu. Ya kembali lagi ke Ira deh. Kita jadi melebar takutnya. Melebar, Ya itu 10 menit aja lah. Nah, Ya, itu kira-kira. lah. Iya. Gimmick aja, gimmick. Dan itu memang fakta soalnya. Fakta. Gitu. Bukan itu mengada-ngada. Terumpin langsung Cilewiliang itu. Ini masuk komplek apa jalan umum? Iya. Poldur semua, beton di poldur. Aduh. Itu Motor harusnya kuat 5 tahun, 3 tahun udah ganti sok semua tuh. Wah. Tapi 20 aman lah. Ya. Iya, makanya kan 20 pun ada. Nah itulah kemarin ada beberapa orang. Kenapa sih di poldur harus kita harus berdiri, ya kan? Berdiri motor berdiri, handle-nya kan. kita kompres masuk blekernya biar naik. Kan kalau kecepatan tinggi malam, Iya. gelap, bisa ngejengkang tuh. Iya. Bisa ngejengkang. Berapa orang banyak yang kecelakaan. Benar-benar. Malam-malam, ya kan di sepi. Apalagi belum sering lewat situ, nggak tahu banyak di situ itu banyak ini. polisi tidur mulu, ya kan? Poldur, Main hajar main aja hajar malam. ngejengkang. Iya. Tadinya niatnya buat keamanan malah jadi bahaya. Membahayakan pemotor nih. Nah itu. Jadi Ya dilema sih kayak. dilema. Orang kampung bikin, ya udah keluar kampung Iya. bikin. Karena wah jaga-jaga Dan nggak Pak. punya standarnya harusnya Nah. gimana, nggak pemerintah nggak ngeliin kan. Ada juga yang kasih tambang gede tuh ada di daerah situ tuh. Tambang ditaruh aja jalan gitu ya. Jadi udah nggak sempet dia bikin beton, tambang apa gitu ditaruh dipaku sono paku sini kayak gitu. Ini ngapain sih gue Nah, bilang. iya. Padahal jalannya juga macet juga. Iya Ya gitu. itulah kira-kira seperti itu Itulah. lah. Kondisinya. Mudah-mudahan kedepannya bakal lebih baik ya kan. Jadi gitu sih di Ira itu memang kembali lagi ke Ira bahwa kedepannya sih lebih baik ya. Lebih baik karena kita juga udah banyak sih kegiatan Ira yang positif gitu kan. Iya. Yang pembangunan musola. Ya kan? Sosialnya ada nih. Sosialnya jalan ada. nih. Ya kan? Kerjasama dengan beberapa komunitas. Ya kan? Kita di Ira itu hanya forum. Bukan komunitas. Tapi kita mau komunitas. Iya. Gitu loh. Kita forum, mau kamu komunitas. Ya udah kita jalanin apa yang komunitas inginkan, kita jalanin karena konsep-konsep kita saling sharing gitu loh. Ya besok tanggal 17 Agustus, Udah khusus. ya kan kita mau peresmian masjid. Dari masjidnya itu kurang bagus, sekarang udah luar biasa. Budget pun luar biasa. Ya gitu. Jadi Ira itu selain hobi, sosial, edukasi, Semuanya. Kayak semuanya. Ya kan? Gitu. Kan manfaatnya kan bukan buat anak motor doang. Bukan sama- motor. Iya di jalur-jalur tertentu juga ada sumbangsinya. Ya. Iya. Buat lingkungan yang dilintasi gitu. Betul. Itu intinya sih gitulah. Nah kalau event terdekat kapan nih mungkin? Ya besok tanggal 28 Gasper. 28 Agustus ya. Iya Gasper. Gasper Majang deh lah. November paling. Tanggal November Oktober. Iya. Tergantung nih. Ya sih mudah-mudahan sih lancar tanggal 28 tuh. Semuanya Ya, bisa berjalan dengan sesuai rencana kan kayak gitu ya. Insya Allah kita bisa ikutan. Bisa ikut. Ya ikut lah. Jalan gua nggak jauh, paling kita 4 jam 5 jam. 4 jam, 5 jam. Itu juga nyantai ya. Buat ngeramein aja. Ngeramein. Artinya buat teman-teman yang kalau mau ikut Gasber nih
motor apa aja ikut aja deh. Iya. Kan kayak gitu buat ngeramein, ngerasain jalan bareng, ya kan, senang-senang, Happy lah pokoknya. happy, kayak gitu, happy penuh edukasi. Happy betul edukasi, betul. Jadi tagline baru tuh. Kajak sih senang, suara sedang lah pokoknya. Senang, kayak gitu. Ya gitulah. Jadi kira-kira kayak gitu tuh teman-teman tuh. Kalau misalnya mau kapan-kapan mau ikutan gasber sama Bang Jack dan teman-teman di IRA ya, bisa cek aja tuh di Instagramnya ya. Iya gitu. Selalu Malu-malu lah, ikut aja. Ikut aja. Ya, tinggal datang sampai lokasi, lihat nih Bang Jack, langsung aja cium tangan dah. Ya kan, Bang Jack Nah, mau yang- bimbingannya nih. Yang pakai motor listrik gimana tuh? Ya. Iya kan kemarin Tapi kan sekarang udah masuk ya. Iya, Katanya listrik. listrik bikin ball pupus lah. Iya. apa, buat apa itu gitu. udah boleh bilang bisa punya kelas baru juga tuh untuk edukasi motor-motor listrik kayak gitu. Ya 2025 motor listrik pasti booming lah. Iya. Karena Jakarta sudah polusi ya. Nah mungkin kalau pemerintah bikin, nah ini buat pemerintah nih, saran gue sih, Saran. bikin PP peraturan pemerintah. Oke. Ya, ya lo Sudirman, Tamrin mesti motor listrik. Biar nggak berisik. Biar nggak berisik. Iya, jadi motor listrik khusus bisa lewat jalan-jalan protokol. Iya, itu. Jadi nggak akan ada lagi tuh rambu yang ada gambar trompetnya. Ada. Gitu. Iya. Pemerintah nih tugasnya tuh ya, kan? Jadi kalau pemerintah udah bikin peraturan jam sekian motor listrik, misalnya pagi nih jam 6 sampai jam 10 motor listrik, udah deh pasti di motor listrik. Tesla semua yang lewat. Ya. Ngeri. Tesla, biar biar bisa laku tuh. Iya makanya. Iya. Ini dibikin peraturan gitu kan. Jadi pagi itu benar-benar tidak ada polusi. Iya polisi. Mengurangi polusi. Polusinya Iya, apa? betul kan? Jam 6 pagi sampai jam 10 siang deh. Itu motor listrik sama mobil listrik khusus di Jakarta. Waduh, gokil ya tuh. Iya, benar. Iya, Sus Tamrin sama Sudirman. Dah, iya. Tegar kan orang. Yang pakai sepeda pun enak kan? Segar. Yang pakai sepeda pun akhirnya Segar. kerja juga enak. Iya. Iya kan? Gak takut, gak was-was. Mobil nggak ya kan? Udah masih seger-seger sampai jam 9 lah, 10 lah. Ya gitu, saran gue sih buat pemerintah. Iya. Gue setuju sih. Iya. Benar. Iya. Tapi sih pasti ajak pakai kamera juga. Iya, daripada sekarang tuh kan masih 3-in-1 gitu. Jadi Iya. nggak perlu lagi tuh 3-in-1 tuh. Iya, jadi nggak perlu tidur kan? Gak perlu. Nggak perlu tidur. Mengurangi kemacetan kan. Terus juga di stasiun kereta, ya kan? Siapin parkiran khusus untuk motor listrik. Khusus motor, ada casannya, chargernya, ya kan? Jadi orang stasiun kereta taruh cas, murah kok, 1 kWh cuma 1.400. Iya. Motor listrik tergantung, ada yang 2 kWh, ya kan? Kayak gue pernah pakai motor listrik, 40 kilo jaraknya dari rumah ke Depok dari Sunter, ya, motor listrik. Itu sehari cuma 2 kWh, Benar. 3.000 perak, 2.500 perak. Lebih ekonomis ya. Lebih ekonomis, Benar. iya kan? Lebih ekonomis banget. Iya bisa jadi pilihan buat kendaraan harian lah paling enggak gitu Iya, kan. buat orang urban. Heeh. Sepeda listrik, motor Transportasi listrik, harian gitu kan. transportasi dari rumah ke kantor. Iya. Iya kan? Tujuannya apa? Masalah motor hobi kan beda lagi. Beda lagi. Khusus weekend, Ya, ya kan? Ini motor urban aja buat kantor. Dari rumah ngapain sih pakai motor? Gede-gede gitu kan. Ngeluarin moge buat harian. Udah lah. Iya kayak di luar juga, di Taiwan udah kayak gitu. Udah kayak gitu ya. Karena efisien. Iya. Efisien, polusi, ngeluarin polusi. Kayak gitu lah. Ya saran gue sih, kalau bisa sih motor listrik udah menjadi wajib gitu Iya. kan. Asalnya wajib supaya ngeluarin polusi lah, terutama polusi. Ya kan, polusi banget deh. Iya. Fasilitas charger lah yang penting. Kalau di setiap stasiun ada charger, ya kan, parkiran khusus motor listrik pasti rame. Iya benar. Pemainnya juga bakal. Iya, ya tambah mungkin banyak. kalau buat
lingkup Jakarta dulu nih. Iya, Ya Jakarta mudah-mudahan sih Pak Anies nonton nih. Bisa jadi pemasukan yang wah Iya. cakep nih dari Bang Jack nih. Ntar diajak ngopi dia ntar nih. Bener. Gitu. Oke, kalau gitu kira-kira karena Bang Jack kayaknya habis ini mau ini lagi nih dia nih. Ada acara nih udah. Acara, undangannya banyak kan. Kita alhamdulillah. Sunatan gua sunatan. Iya nih, makasih banget nih Bang Jack udah Makasih datang banget. di Terus channel kita nih. Kita punya kenang-kenangan. Wih, Kita kan belum. channel baru nih, ya kan. Iya. Mudah-mudahan nih ntar kedepannya kita bisa kerjasama nih sama Ira nih. Siap, Bikin siap. pansos Ya, nih merchandise kita. dari Beken nih. Siap. Jangan nih jadi belum kena nasi bacon apa bacon Belum kena nasi. bacon lu bahasa Inggris biasanya bacon belum kena nasi. bacon Iya, Gitu. jadi media partner deh. Woi, Siap. cakep. Siap. Kita siap buat media partner buat Ira. Iya, Kapan aja dibutuhin. Ya, iya kan? gitu. Ya mudah-mudahan menjadi rame, Iya. ya kan? Dan Mungkin lagi- ada pesan terakhir nih buat teman-teman. Bang Jack, konklusi dari obrolan kita nih. ya saran gue sih buat teman-teman subscriber Ira ya, subscriber Dan Ira juga yang belum. yang belum, ya kan? Ya tetaplah kita belajar, ya belajar itu sangat penting, ya, karena keselamatan itu dari kita sendiri, Betul. sendiri. Kita harus yang bisa nyiptain Betul, keselamatan diri kita ya kita sendiri yang nyiptain. Betul. Itu loh, dan juga tonton terus Nah, channel ini. oke. Ini jadi makasih media banget. partner kita ini Siap, rencananya. siap kayak gitu. Iya. Oke, Oke, teman-teman, terima terima kasih kasih. banget semuanya yang udah pernah nonton sampai habis. Mudah-mudahan nih obrolan kita ini benar-benar bisa bawa manfaat ya. Siap, amin. Sampai ketemu lagi di video-video kita berikutnya dan pantengin terus channel kita. Dan buat salam buat teman-teman dimanapun berada yang senang adventure, mudah-mudahan tontonan ini berguna buat kalian. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Gas terus! Jangan lupa ngerem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.